Alhamdulillah, Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar, Alhamdulillahil Ghaffar Sattar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ibadallah, siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga para habaib, para ulama, para kiai kita semuanya senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan dengan penuh rasa mahabbah kepada Jam'iyah Aswaja yang ada di Bangil ini, yang pada kesempatan hari ini sebagai panitia, sebagai wasilah bagi kita sehingga kita kumpul di tempat ini. Teristimewanya untuk orang tua kita Syekhul Walid Kiai Haji Nur Khalis selaku pimpinan daripada Jam'iyah Aswaja, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, wa makanallah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini hadir begitu banyak para habaib bersama kita. Hadir di tengah-tengah kita akhirna Al-Fadil Habib Muhsin bin Said Al-Attas. Beliau adalah Imam FPI Provinsi DKI Jakarta. Dan hadir juga bersama kita Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, pimpinan Pondok Pesantren Ihya Sunnah di Rejoso Pasuruan, yang juga merupakan Imam FPI Provinsi Jawa Timur. Dan masih banyak lagi habaib yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada para kiai, para ulama, begitu juga kepada para habaib. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, rezeki kita dimurahkan, nafkah kita diberkahi, ilmu kita ditambah, akhlak kita dimuliakan, penyakit kita disembuhkan, hutang piutang kita dilunaskan, rumah tangga kita diharmoniskan, dan kita mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bangil ini senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai Madinah Thayyibah, Madinah Salihah, Madinah Aminatan Mutmainnah, Madinatan Mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebagaimana tadi amanat
dari Al-Muhtaram Kiai Haji Nur Khalis. Beliau minta kepada saya melalui acara ini bisa lebih memantapkan ukhuwah Islamiyah di bawah payung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saudara, bicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya ingin ingatkan diri saya dan seluruh kaum muslimin yang ada di sini. Ada 3 karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak boleh kita lupa. Jangan mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau 3 karakter ini tidak kita miliki, saudara. Bohong. Orang mengaku sebagai aswaja kalau ketiga karakter ini tidak dipenuhi. Maka itu saya mau tanya, mau tahu 3 karakter aswaja? Mau tahu 3 karakter aswaja? Betul. Yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya tanya semua di sini, siap cinta kepada Allah dan Rasulnya? Siap cinta kepada Allah dan Rasulnya? Yang kedua, saudara, cinta kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya. Saya mau tanya semua, siap cinta keluarga Nabi? Siap cinta sahabat Nabi? Betul. Takbir. Dan yang ketiga, saudara, adalah cinta ulama dan umat Islam. Jangan ngaku Ahlus Sunnah kalau memusuhi ulama, menghalang-halangi dakwah ulama, membenci ulama, membubarkan pengajian ulama. Siapa melecehkan ulama, dusta kalau dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap cinta ulama? Siap cinta ulama dan siap cinta sesama umat Islam? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, maka itu kita bahas satu persatu, saudara. Kita mulai dari yang pertama. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa, saudara? Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, berarti kita siap memberikan totalitas kepatuhan kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala qal, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Wajib kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam pengertian, apa saja yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, saudara, kerjakan. Apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Dan Allah mengingatkan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diajarkan, diberikan oleh Nabi kepada kalian, oleh Rasul kepada kalian, ambil, amalkan. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan, berhenti, jangan coba-coba dilakukan, saudara. Itu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu saya mau tanya semua di sini, cinta Allah, cinta Rasul, siap patuh kepada Allah dan Rasulnya? Takbir. Saudara, Islam ini mudah, sederhana, simple, jelas, nggak abu-abu, saudara. Islam ini kerjakan saja yang diperintah Allah dan Rasulnya, tinggalkan saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Selesai, saudara. Nggak usah dipersulit, nggak usah ngejelimet, saudara. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Nabi perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan, apa yang Nabi larang tinggalkan, titik, saudara. Makanya berkali-kali saya sering menyatakan di atas mimbar, saudara, termasuk di dalam khutbah Jumat 212 yang saya sampaikan, bahwa ayat suci
selalu ada di atas ayat konstitusi. Betul? Betul? Saya mau tanya, mana lebih tinggi, ayat konstitusi atau ayat suci? Yakin? Percaya? Beriman? Betul? Takbir? Saudara, kenapa ayat suci lebih tinggi daripada ayat konstitusi? Sebab ayat suci adalah wahyu ilahi, sehingga menjadi harga mati yang harus ditaati dan dipatuhi, dan tidak boleh diganti dengan apapun. Saudara, mutlak ayat suci harus kita taati, mutlak ayat suci harus kita patuhi, tidak boleh direvisi, tidak boleh diganti, sebab ayat suci adalah firman ilahi, wahyu ilahi, kalam ilahi yang maha suci. Saudara, sedangkan ayat konstitusi itu buatan basyari, insani, buatan manusia, sehingga tidak boleh bertentangan dengan ayat suci. Saudara, manakala ayat konstitusi sejalan dengan ayat suci, tidak bertentangan dengan ayat suci, wajib untuk kita patuhi ayat konstitusi. Saudara, tapi manakala konstitusi bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan wahyu ilahi, haram untuk kita taati. Saudara, tapi wajib direvisi, wajib diganti, wajib disejajarkan, wajib diubah agar tidak bertentangan dengan ayat suci. Betul? Takbir. Saya mau tanya semua saudara, Allah dan Rasulnya mengharamkan minuman keras, betul? Jawab yang kompak, betul? Betul? Tahu-tahu pemerintah mau legalkan minuman keras, sudah. Saya mau tanya, mau ikut pemerintah atau ikut Allah? Mau ikut pemerintah atau ikut Nabi? Mau ikut pemerintah atau ikut Al-Quran? Betul? Yakin? Yakin? Takbir. Saudara, Allah dan Rasulnya mengharamkan umat Islam mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Betul? 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 Tahu-tahu undang-undang membolehkan orang kafir jadi pemimpin umat Islam. Saudara, saya mau tanya, mau ikut undang-undang atau ikut Al-Quran? Ikut undang-undang atau ikut hadis Nabi? Takbir. Makanya saudara, kalau saya menyampaikan begini, bukan kita anti konstitusi, bukan kita anti NKRI, bukan kita anti Bhinneka Tunggal Ika, bukan kita anti Pancasila. Tidak saudara, kami siap untuk taat kepada konstitusi, kami siap berkorban untuk NKRI, kami siap sami'na wa ata'na kepada umarok. Saudara, kami siap dukung pemerintah, kami siap bantu pemerintah. Syaratnya satu, jangan coba-coba bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Takbir. Takbir. Saya mau tanya semua saudara, kalau konstitusi sejalan dengan ayat suci, bagus tidak? Siap patuh? Siap taat? Siap bela NKRI? Takbir. Tapi kalau konstitusi undang-undang bertentangan dengan ayat suci, saudara, saya mau tanya, mau ikut konstitusi atau ayat suci? Siap bela ayat suci? Siap tegakkan ayat suci? Takbir. Ini kiri aswaja, saudara. Jangan ngaku aswaja terus mendukung orang kafir jadi pemimpin. Ada gak yang begitu? Itu bukan ahlus sunnah, namanya ahlul fitnah. Ayo saya tanya saudara, ahlus sunnah mendukung orang kafir sebagai pemimpin tidak? Mendukung tidak? Jadi kalau ada yang ngaku ahlus sunnah mendukung orang kafir dari pemimpin, ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Itu ahlul fitnah saudara. Ngaku ahlus sunnah mendukung orang kafir sebagai pemimpin. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ngaku ahlus sunnah
terus mengatakan ayat konstitusi di atas ayat suci. Unyil. Adakah yang begitu? Adakah yang begitu? Saya mau tanya, itu ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Kami aswaja. Ayat konstitusi di atas ayat suci. Bikin malu ahlul fitnah itu namanya, betul? Hebat aswaja, hebat ahlus sunnah. Siap taat kepada Allah, siap taat kepada Rasul, siap tegakkan ayat suci. Takbir. Sallu ala Nabi. Gara-gara saya ngomong begini, saudara apa dibilang? Habib Rizik hati-hati, Habib Rizik jangan melawan konstitusi. Nanti Habib dipenjara lagi. Takbir. Aku pindahin videonya. Takbir. Saudara, habaib dan kiai jangan ditakut-takutin sama penjara. Betul? Betul. Justru habaib dan kiai mau nakut-nakutin Umaro. Hei Umaro, kalau kamu tidak tunduk kepada ayat suci, kamu masuk neraka. Betul? Ayo yang melawan Allah masuk penjara atau neraka? Melawan Allah masuk penjara atau neraka? Ulama ditakut-takuti sama penjara, Umaro kita takutin masuk neraka. Betul? Kalau saya tanya semua saudara, penjara sama neraka sakit mana? Pedih mana? Sakit mana? Perih mana? Jadi jangan nakutin hati. Ditakut-takutin masuk penjara. Saya mau kasih kabar nih, mau dengar kabar gak? Betul? Penjara di Indonesia enak, sehari makan 3 kali gratis. Makan pagi, makan siang, makan malam. Lo kok harus tahu kan pengalaman. Ayo saya mau tanya orang banyak, mau makan gratis ya? Mau makan gratis ya? Masuk penjara. Insyaallah. Udah sekarang saya mau tanya sekali lagi nih semuanya nih. Siap bela aswaja? Betul? Siap bela aswaja berarti harus siap bela Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Siap tunduk kepada hukum Allah, siap tunduk kepada hukum Nabi, siap tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Takbir. Maka itu kita ingatkan kepada pemerintah, jangan coba-coba di Indonesia membiarkan orang menghina Islam, menghina Allah dan Rasulnya. Betul? 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 Siapa menghina Allah dan Rasulnya, siapa menghina Al-Quran, wajib diseret ke pengadilan dan dijebloskan ke penjara. Setuju? 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 Maka itu saya mau tanya orang banyak saudara, kalau yang menghina Al-Quran, kalau yang menghina Islam dilindungi oleh negara, dibiarkan oleh negara, saudara, dilindungi oleh aparat, dibiarkan oleh aparat. Saya mau tanya orang banyak saudara, siap bela Al-Quran, siap habisi yang menghina Al-Quran. Takbir. Takbir. Saudara, takbir. Cuma orang Bangil jangan ntar beraninya sama Habib doang. Lagi begini, Allah Akbar Habib, antum saja musuh, Allah Akbar, gua di penjara, lu lari. Kacau tidak? Kacau tidak? Lagi begini, Allah Akbar, siap mati. Gua di penjara, lu kemana? Masya Allah. Tapi mudah-mudahan orang Bangil enggak begitu. Amin. Amin. Nah sekarang saya mau kasih, ini hari saya mau kasih ijazah wirid nih, ijazah wirid. Mau ijazah gak? Mau ijazah gak? Ijazah wiridnya namanya wirid preketek. Wirid apa?
Wirid apa? Udah tahu orang sini preketek? Kalau orang Jakarta bilang masa bodoh. Kalau orang Banten bilang sabodotei. Kalau orang Bandung bilang peduli tei. Kalau orang Kuningan bilang saudara kartei. Kalau orang Jawa Timur bilang preketek. Mau gak? Mau gak? Lo maksudnya apa sih beb preketek beb? Kalau kita diperintah oleh Allah, jalankan saja. Kalau ada yang menggoda, ada yang mengancam, ada yang menentang, masa bodoh dengan naik teman. Masa bodoh nggak usah peduli dengan tantangan, saudara. Setuju? Setuju? Bisa praktek hari ini? Betul? Ayo, ayo, saya mau tanya semuanya. Ini hari kita masuk bulan Rajab, betul? Di bulan Rajab, bulan Isra dan Mi'raj, betul? Di bulan Isra dan Mi'raj, saudara dulu Nabi membawa perintah sholat 5 waktu, betul? Saya mau tanya semua yang ada di sini, jawabkan kompak. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Sholat 5 waktu hukumnya apa? Sholat 5 waktu hukumnya apa? Siapa yang mewajibkan? Siapa yang mewajibkan? Siap taat kepada Allah? Siap taat kepada Allah? Ya begitu orang panggil saya tanya, siap laksanakan sholat 5 waktu? Betul? Janji? Sumpah? Tapi capek. Nggak bisa jawab kan? Jawabnya preketek. Ayo, ayo, belum lulus ini, belum lulus. Kalau dibilang tapi capek, jawabnya? 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 Ayo, sekali lagi saya mau tanya saudara, sholat 5 waktu hukumnya apa? Jawabkan kompak, hukumnya apa? Siapa yang mewajibkan? Siap taat kepada Allah? Betul? Janji? Tapi capek, tapi ribet, tapi subuh lagi enak tidur, tapi buang waktu, tapi takbir, lulus semua. Alhamdulillah. Boleh nanya lagi? Boleh nanya lagi? Puasa di bulan Ramadan hukumnya apa? Sebulan lagi kita masuk Ramadan, betul? Siapa yang mewajibkan puasa Ramadan? Siapa yang